Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lydia Yonasianturi, Regina Rehulina, Alvina Insani, Betharia Juli Mas Tambunan, dan saya sendiri Sikal Mesa Ginting akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Senyawa organologam adalah senyawa yang memiliki ikatan kimia antara atom karbon dari molekul organik dengan logam. Senyawa organologam memiliki banyak aplikasi di dalam kehidupan, di bidang pertanian, industri, bahkan penyimpanan data. Baiklah, adapun eh, teori dasar dari jurnal makalah ini di mana Ferenc memiliki kemampuan untuk beralih antara keadaan Fe2 dan Fe3 melalui proses oksidasi dan reduksi memungkinkan kontrol konduktivitas yang menjadi filtrat utama dalam memori switch chain resistif. Sifat ini memungkinkan Veron untuk menyimpan data dalam perangkat memori nanovolat, di mana keadaan redox mewakili status data yang berbeda. Pada perangkat memori non-volatil atau NVM yang menggunakan molekul Veron dapat menyimpan data dalam bentuk muatan yang terkunci pada molekul-molekul tersebut. Baiklah, adapun rumusan dasar dari materi ini yaitu pertama bagaimana proses sintesis molekul Veronce untuk memperoleh sifat redox aktif untuk pengaplikasian dalam penyimpanan data. Dua, bagaimana sifat optik dan elektrokimia dari Verons. Tiga, bagaimana kinerja memori perangkat Verons. Dan empat, bagaimana dengan keuntungan, kelemahan, dan prospek masa depan dari senyawa Verons dalam penyimpanan data. Adapun tujuan disusunnya makalah ini yang pertama untuk dapat mengetahui proses sintesis molekul ferrosen untuk dapat memperoleh sifat redox aktif dalam aplikasi penyimpanan data. Yang kedua untuk dapat mengetahui sifat optik dan elektrokimia dari ferrosen. Yang ketiga untuk dapat mengetahui kinerja memori perangkat ferrosen. Dan yang keempat untuk mengetahui keuntungan, kelemahan, dan prospek masa depan dari senyawa ferrosen dalam penyimpanan data. Baiklah, di mana yang pertama yaitu sintesis molekul Forens untuk memperoleh sifat redox aksi berdasarkan literatur yaitu Li et al. Sintesis Veron untuk memperoleh sifat redox aktif yaitu di mana sintesis Veron dimulai dengan persiapan 1,4 bromopenil itu Veron yang diperoleh melalui reaksi diaksotasi. Pada tahap ini, Veron direaksikan dengan asam sulfat, H2SO4, air, dan natrium nitrit untuk menghasilkan senyawa dengan gugus bromo pada cincin fenil Verons. Proses ini menghasilkan 1,4 bromopenil Verons yang menjadi prekursor untuk tahap selanjutnya. Pada tahap kedua, yaitu ada senyawa 1,4 bromopenil Veron ini direaksikan dengan 1 etilenperin menggunakan reaksi sonogasira. Reaksi ini terjadi dalam pelarut tetrahidrofuron atau THP dengan bantuan katalis palladium kompleks, yaitu PDPPH3 2Cl2 dan tembaga iodida sebagai KO katalis. Selain itu, basa tritilamin digunakan untuk mengaktifkan gugus etinil. Proses ini menghubungkan 1,4 bromopenil Veron dengan 1 etilenperin melalui ikatan karbon-karbon, yaitu C rangkap 3C di posisi etilin. Membentuk Veron melalui organometal dengan struktur yang menggabungkan Veron dan pirin.
Struktur ini memberikan sifat redox aktif yang penting untuk aplikasi memori, serta meningkatkan kelarutan molekul dalam berbagai pelarut organik seperti diklorobenzena, kloroform, dan tetrahidroporun. Nah, adapun dari grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa grafik sebelah kiri absorbansi, grafik ini menunjukkan sifat optik dari fluorescence dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk larutan dan film. Absorbansi diplot terhadap panjang gelombang dalam satuan nanometer. Adapun hasilnya, absorbansi dalam bentuk larutan dan film memiliki pola yang serupa, tetapi intensitas absorbansi berbeda. Hal ini menandakan adanya perbedaan interaksi molekul dengan medium atau larutan dan film yang mempengaruhi transisi elektroniknya. Nah, pada grafik sebelah kanan, grafik ini menunjukkan sifat elektrokimia dari fluorescence melalui pengukuran arus terhadap tegangan, terhadap puncak oksidasi dan reduksi yang merupakan karakteristik reaksi redoks. Adapun hasil yang dapat kita lihat dari grafik ini, terdapat dua puncak oksidasi dan reduksi menunjukkan dua langkah reaksi redoks. Nilai potensial ini memberikan informasi penting tentang stabilitas elektroda dan potensi aplikasi material ini dalam perangkat elektrokimia seperti sensor atau baterai. Nah, grafik-grafik ini mengungkapkan bahwa PYFC memiliki sifat optik dan elektrokimia yang baik, menjadikannya sebagai material potensial untuk aplikasi elektronik maupun fotonik. Baiklah, selanjutnya adalah kinerja memori perangkat Verosen. Berdasarkan Lee et al. 2019, perangkat memori berbasis PYFC menunjukkan karakteristik bistabil yang khas, di mana switching antara dua keadaan resistif yaitu low state dan high conductivity state dikendalikan oleh proses redox Verosen. Pada tegangan negatif sekitar min 1,6 V, perangkat berpindah dari LCS ke HCS yang merepresent, di mana gambar A menunjukkan skema struktur perangkat memori organik tipe metal, di mana lapisan aktif PYFC dilapiskan pada substrat indium tin oxide dengan elektroda aluminium sebagai elektroda atas. Pada gambar B, menampilkan kurva 1-4 yaitu arus tegangan yang menunjukkan perilaku switching perangkat. Saat tegangan negatif diterapkan, perangkat menunjukkan transisi dari low conductive state ke high conductivity state pada min 1,6 V yang disebut tahap set atau write. Sedangkan pada gambar C mengilustrasikan stabilitas retensi dari perangkat memori PYFC arus pada kedua keadaan resistif LCS dan HCS tetap stabil selama lebih dari 2000 detik saat dioperasikan pada tegangan baca sebesar min 1,0 V. Hal ini menunjukkan kemampuan perangkat untuk mempertahankan data dalam waktu lama tanpa degradasi kinerja. Gambar D menjelaskan mekanisme switching perangkat yang didasarkan pada proses redox Verosen. Dan gambar E menunjukkan distribusi orbital molekul PYFC berdasarkan perhitungan DFT, di mana hasilnya menunjukkan bahwa transfer muatan terjadi dari Verosen ke piren, mendukung perubahan sifat kelistrikan molekul selama proses redox. Nah, gambar di yang kedua merupakan morfologi film PYFC dan struktur molekulnya yang mendukung fungsinya sebagai bahan aktif dalam perangkat memori, di mana gambar A menunjukkan citra AFM atau atomic force microscopy dari film PYFC yang dihasilkan melalui teknik spin coating, di mana pada gambar B dan C adalah representasi 3D dari citra AFM yang menunjukkan pola permukaan multitiles dengan orientasi vertikal. Orientasi ini menunjukkan bahwa molekul-molekul PYFC membentuk jalur transportasi muatan yang terorganisasi secara vertikal yang memfasilitasi aliran arus antara elektroda atas dan bawah. Sedangkan pada gambar D memperlihatkan pola difraksi sinar X
dari film PYFC yang mengidentifikasi struktur kristal lamelar dalam film tersebut. Puncak utama pada sudut 2 theta dengan 9,95 derajat dengan jarak despacing sebesar 8,88 Armstrong menunjukkan bahwa molekul PYFC tersusun dalam struktur berlapis yang padat. Puncak lain pada 2 theta yaitu 26,6 derajat mengindikasikan interaksi ikatan pi antara molekul piran dengan jarak sekitar 3,35 Armstrong. Sedangkan pada gambar D adalah representasi geometri molekul PYFC berdasarkan perhitungan DFT atau Density Functional Theory, yaitu molekul PYFC terdiri dari dua bagian utama, piren yang planar dan ferosen yang berbentuk silinder. Pada gambar F menunjukkan ilustrasi skematik susunan molekul PYFC dalam film. Molekul-molekul tersusun secara kofasial, di mana bagian piren membentuk tumpang tindih pipi, sementara ferosen berdiri di antara lapisan. Susunan ini menciptakan jalur transfer muatan yang terarah, yang meningkatkan efisiensi switching resistif dan memungkinkan perangkat memori untuk menyimpan data dalam dua keadaan resistif, yaitu LCS dan HCS. Oke, adapun selanjutnya yaitu keuntungan, kelemahan, dan prospek masa depan dari senyawa Veronese dalam penyimpanan data. Di mana senyawa Veronese dalam penyimpanan data itu memiliki keuntungan yakni sifat reduktif di mana pusat besi Fe dapat beralih antara Fe2+ teroksidasi dan Fe3+ tereduksi, di mana ini memungkinkan penyimpanan data dalam dua keadaan resistif, HCS dan HCS. Lalu stabilitas kimia dan termal, di mana struktur Veronese yang kuat memberikan ketahanan terhadap degradasi, yang memungkinkan meningkatkan umur perangkat. Lalu kemudahan sintesis, di mana senyawa ini tuh larut dalam pelarut organik, yang mana itu mempermudah pembentukan film untuk perangkat memori. Lalu efisiensi energi, di mana senyawa Veronese dalam penyimpanan data ini bekerja pada tegangan rendah dan memiliki sifat non-volatil. Nah, tapi senyawa Veronese ini memiliki kelemahan, di mana ketahanan jangka panjang, switching resistif dapat menyebabkan degradasi dalam penggunaan intensif. Lalu kontrol perubahan redoks yang presisi mempengaruhi kinerja perangkat. Next. Nah, untuk prospek masa depan, senyawa organologam ferosen ini memiliki prospek masa depan yang baik sebagai bahan untuk memori penyimpanan data. Ferosen dengan sifat redoks aktifnya memungkinkan perubahan resistansi yang stabil antara dua keadaan, yakni low conductivity state and high conductivity state, yang esensial untuk penyimpanan data berbasis resistif. Salah satu prospek utama dalam kemampuan ferosen untuk bekerja pada skala nanometer memungkinkan untuk miniaturasi perangkat memori keukuran yang lebih kecil yang sangat penting untuk pengembangan teknologi penyimpanan data yang berkapasitas tinggi di masa depan. Selain itu, struktur ferosen yang sangat stabil memiliki ketahanan terhadap degradasi termal dan kimia, serta kelarutannya yang baik dalam berbagai pelarut organik menjadikannya sebagai bahan yang kompatibel dalam teknik fabrikasi modern dan pengintegrasian dalam perangkat memori berbasis molekul. Kemampuan ferosen untuk beralih antara dua keadaan redoks dan tegangan rendah menunjukkan potensi untuk mengurangi konsumsi daya perangkat memori, menjadikannya lebih efisien dibandingkan dengan teknologi penyimpanan data konvensional. Selain itu, karena ferosen dapat mempertahankan data dalam bentuk non-volatil, perangkat memori berbasis ferosen menawarkan keuntungan dalam hal retensi data tanpa perlu pasokan daya eksternal yang sangat ideal untuk aplikasi memori jangka panjang. Dengan kemampuan itu, maka ferosen dapat digunakan dalam aplikasi memori yang lebih kompleks seperti penyimpanan data dalam perangkat komputasi dan sistem neuromorfik. Aplikasi teknologi memori ferosen dapat digunakan sebagai memori on-chip untuk prosesor. Penggunaan memori non-volatil berbasis ferosen dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data tanpa harus mengorbankan daya tahan atau kapasitas penyimpanan.
Sebagai perangkat mobile, teknologi ini sangat cocok untuk aplikasi mobile yang membutuhkan penyimpanan data yang cepat, tahan lama dan efisien, misalnya memori internal pada ponsel atau tablet yang dapat bertahan lebih lama dan lebih cepat dalam operasi program. Next. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan setelah dibahas secara rinci tentang molekul ferosen sebagai memori penyimpanan data, yang pertama yaitu molekul ferosen dapat disintesis melalui reaksi dua tahap. Tahap pertama melibatkan pembentukan prekursor 1,4 bromofenilferosen yang diikuti dengan reaksi Sonogasira untuk menghubungkan ferosen dengan piren membentuk PY ferosen. Yang kedua, ferosen menunjukkan sifat aktif yang kompleks dengan absorpsi UV-vis dan perubahan spektrum dalam kondisi larutan dan film. Elektrokimia dari senyawa ferosen menunjukkan dua pasangan redoks yang reversibel, di mana proses redoks pada pusat besi menghasilkan perubahan konduktivitas yang memungkinkan penyimpanan data dalam perangkat memori. Yang ketiga, ferosen mendukung switching resistif yang stabil dengan daya tahan tinggi, stabilitas data, dan efisiensi transfer muatan. Yang keempat, ferosen memiliki sifat redoks yang stabil, efisien, kompatibel untuk aplikasi teknologi modern, namun masih harus menghadapi tantangan stabilitas jangka panjang. Baiklah, sampai di sini presentasi kami. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.